Lalu Bapak ingin mengangkat kehadiran kalian pada pembelajaran pagi hari ini. Ini sesi yang kedua ya? Ya. Marcelo, Pak. Hadir Pak, dengan ini tangan ya. Muhammad Alfreda, Joshua. Muhammad Rehan, Ramadhani. Alhamdulillah pada pembelajaran pagi hari ini kalian bisa hadir semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan teman kalian yang di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selanjutnya kalian juga tetap semangat dan selalu bahagia dalam pembelajaran. Oke, Bapak akan memberikan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang pembelajaran puisi, ya, dengan kajiannya menulis puisi dengan unsur pembangunnya. Ada unsur pembangun puisi. Akan tetapi sebelum masuk pada materi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah kaitannya dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kita selama pembelajaran itu apa saja? Dari kesepakatan ini kita jadikan sebuah keyakinan kita, ya, sehingga ketika ada teman kita yang melanggar dari atau yang keluar dari kesepakatan ini, kita bisa mengingatkan. Kita harus kembali pada kesepakatan kelas. Yang pertama, mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, kemudian fokus pembahasan pada tema materi, jadi tidak memikirkan, tidak membahas yang lain. Penggunaan gawai hanya untuk keperluan belajar. Dan yang keempat, menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Wajib hukumnya bagi kita menghargai orang lain ketika orang lain berbicara. Aktif dalam pembelajaran, saling berbagi pengalaman dalam ketercapaian belajar. Dari kesepakatan yang sudah ada seperti ini, apakah ada usulan untuk penambahan kesepakatan yang lain? Ada? Belum ya. Kalau ada nanti. Alur pembelajaran kita, bukan ya? Nanti akan kita mulai. Yang pertama adalah kegiatan. Paling tidak saya bisa berikan motivasi kepada kalian. Tentu saja kemarin kalian sudah menerima materi bahasa Indonesia. Kaitannya ada negosiasi atau teks negosiasi dan debat. Betul tidak? Betul. Betul. Bagaimana perasaan kalian setelah menerima materi tersebut? Ada yang menyampaikan? Siapa yang menyampaikan? Tunjuk jari. Oh, aku ya. Bisa menyampaikan Mbak, perasaanmu gimana setelah mempelajari teks negosiasi dan teks debat? Senang ya, karena apa? Paling tidak ketika dalam debat maupun teks negosiasi kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian dalam forum tersebut. Nah, pada pembelajaran yang nanti kalian juga bisa mengungkapkan pendapat kalian. Bahkan tidak hanya pendapat, akan tetapi berupa sebuah perasaan yang nanti bisa diimplementasikan dalam bentuk puisi. Ada yang sudah pernah membuat puisi? Pernah. Coba tunjuk jari yang sudah pernah membuat puisi. Hanya satu orang? Oh, jawabannya tadi banyak. Yuk, tambah. 2, 3, 4. Nah, luar biasa. Kalian sudah bisa membuat sebuah puisi. Puisi tentang apa? Oh, tentang guru, gitu ya. Di sana puisinya tentang apa? Tentang cita-cita. Kalau sana? Kebersihan lingkungan. Nah, setiap kita membuat sebuah puisi, temanya boleh berbeda-beda sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran. Agar puisi itu bisa dibuat dengan baik, maka kita perlu yang namanya berliterasi terlebih dahulu. Nah, untuk literasi tentang materi puisi ini saya sesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di sini dengan gaya belajar yaitu membaca, betul ya? Nah, berarti kalian nanti berliterasi dari bacaan. Kalian bisa browsing terkait dengan struktur membentuk puisi. Karena tadi gaya belajarnya yaitu dengan model mendengar. Untuk mendengar ini bisa memutar video, tetapi tidak dilihat videonya, tapi hanya kita dengarkan. Kalau di sini video ya komplit, nanti di sana sudah ada contohnya.
nanti saya share di grup WA kalian, atau kalian bisa mencari referensi yang lain, memutar video tersebut untuk mendapatkan materi. Yang kelompok sini membaca literasi. Terima kasih, kalian sudah berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Untuk saat ini saya kasih waktu, yaitu 10 menit untuk berliterasi kaitannya dengan mencari materi struktur pembentuk puisi. Bisa didiskusikan, membaca, setelah membaca didiskusikan. Kemudian di sini saya menampilkan ada tablet. Bisa kalian buka link yang ada di di grup WA kalian kaitannya dengan struktur menulis puisi. Nanti kamu tuliskan satu kelompok, bisa perwakilan satu-satu saja, yaitu kamu tuliskan struktur apa saja toh ketika kita ingin menulis puisi. Struktur pembentuk puisi. Caranya tahu? Tinggal klik tombol plus itu. Iya, satu saja nanti yang menulis di Padlet. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Berarti dalam subjeknya itu kamu tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian di bawahnya kamu tuliskan, yaitu struktur pembentuk puisi. Ya, silakan diujikan boleh. Yang lainnya bisa menulis langsung dalam aplikasi kita ya. Nanti ketika kamu kirim, terima kasih sudah ada 4 yang bekerja di sana. Ada kendala? Tidak ada ya. Mudah, tinggal browsing, dibaca, sampaikan. Di sini ada kendala? Muter-muter Pak. Oh, wifi-nya muter-muter ya, pakai pak. Ya. Ya, bisa seperti itu. Kalau sudah dipublish, nanti akan muncul di sana, dipublish, ya. Ini bisa diedit. Kelihatannya kelompoknya belum tertulis. Ada tiga itu kemudian diedit kelompoknya kelompok berapa? Ya, nggak apa-apa, di bawah nggak apa-apa. Kelompok 4 sudah menyampaikan. Menunggu kelompok 1, 3, dan 4. Kalau sudah segera dipublish. Ya, struktur dan membangun puisi, metode penyampaian hakikat puisi terdiri dari perwajahan, puisi, diksi, imajinasi, kata. Satu kelompok lagi, ketika ini kalau menulis puisi akrostik. Satu kelompok lagi, yaitu kelompok kelompok 1. Struktur puisi terdiri dari tipografi, diksi, imajinasi atau imaji, yaitu kata konkret dan bahasa figuratif. Ada tipografi merupakan tata wajah dari sebuah puisi. Ada diksi, ada imaji, kemudian mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kemudian kata konkret, bahasa figuratif, bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek, gitu ya. Nanti bisa kita lihat di sini. Ya, ini adalah struktur sama seperti yang kami sampaikan. Di antaranya ada tema, ada nada dan suasana, perasaan dalam puisi,
perasaan seorang lain membaca itu juga ikut merasakan, kan, ya. Kemudian ada amanah, ada struktur fisiknya, persis yang kamu sampaikan di dalam background tadi, yaitu diksi atau pilihan kata, imajinasi, kata konkret, majas, tema dan ritma serta tipografi, kan, ya. Nah, terima kasih kalian sudah berliterasi sendiri sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya, bahwa kalian akan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi dalam satu kelas saya tidak harus kamu menikmati video dari saya, kamu tidak harus membaca bacaan dari saya, tetapi kamu bisa menyediakan sendiri atau berselancar sendiri terkait dengan materi yang kamu inginkan. Nah, tentu saja kalian sudah memahami materi, saatnya kita untuk praktek dalam penyusunan puisi. Saya tidak akan mengajak kalian untuk berpikir yang susah-susah terkait dengan menulis puisi itu. Tetapi karena kalian sudah belajar, mari kita netralkan pikiran kita dengan cara menulis puisi dengan menggunakan metode yaitu akrostik. Ada yang sudah tahu? Akrostik itu apa? Puisi akrostik adalah sebuah bait di mana huruf pertama dari setiap baris menampilkan sebuah kata, pesan, atau abjad. Iya, jadi sebuah puisi itu yang setiap barisnya huruf pertamanya mencantumkan dari judulnya. Itu aja. Di sini akan saya sampaikan terkait dengan puisi akrostik. Ini nama saya, ya. Contohnya ada Aristokan. Kalau saya buat lebih panjang mungkin. Sedang apa kamu Aristokan, gitu aja. Maka yang dibuat bukan sedang apanya, tetapi cukup nama orangnya. A, aku adalah seorang guru. R-nya rindu perubahan terhadap kemajuan pendidikan. Indonesia maju harapanku, sejahtera dan cerdas penduduknya. Orang melihat menjadi sejuk, pandangan penuh harapan. Lalu menjadi idaman setiap insan, capaian impian para pejuang mendahulu. Harapan yang sama bagi seluruh penduduk negeri ini, agar menjadi negeri yang tidak tertinggal dengan negara lain. Norma menjadi pegangan dalam menggapai impian. Nah, itu adalah terkait dengan puisi akrostik. Kira-kira kalian tertantang tidak untuk membuat puisi seperti itu? Tertantang. Nah, untuk temanya ada usulan dari kalian? Setiap orang bisa mengusulkan kira-kira temanya tentang apa puisinya? Temanya tentang guru yang ini. Tetapi kalau kamu ingin membuat puisi akrostik dengan tema yang seperti apa? Temanya apa? Keindahan, percintaan, pendidikan, di sekolah, boleh? Pilih apa kamu? Pendidikan, kelompok ini. Jadi semuanya ingin pendidikan? Atau yang lain? Pendidikan. Ini inginnya seperti apa? Tentang apa? Percintaan. Wah, percintaan. Sepakat semuanya? Sepakat. Oke, nggak apa-apa. Ini tentang apa? Semuanya? Tema puisi yang akan dibuat tentang apa? Keindahan. Oke. Kalau sini tentang apa? Di sini ada pendidikan, di sana ada percintaan, di sana ada keindahan, di sini tentang kepahlawanan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Oke, setiap orang silakan nanti kamu tuliskan namanya pada subjek tabletnya, kemudian di bagian bawahnya kamu tuliskan puisinya. Jadi puisi yang kamu buat nanti langsung akan tampil di depan sini. Oke, selesai.
Oke, pelan-pelan saja yang sudah ditulis di di sini ada Nana. Ada nama lengkapnya tidak? Nah, harus tulis nama lengkapnya. Nana, nanti aku pasti kembali. Kembali katamu, aku percaya dan menunggu misi. Namun kalau tak pernah datang lagi, aku pun merasa kecewa padamu. Luar biasa, Nana. Mungkin di bagian nama sini perlu dikasih kurung percintaan, pahlawanan, keindahan. Tenang? Ya, nggak apa-apa. Sementara nggak apa-apa. Untuk latihan ya. Tapi kalau kalian bisa buat sungguhan berarti yang lengkap ya. Yang Arsyad 5. Nah, itu kalau panjang kan asik puisinya jadinya. Nanti aku pasti kembali, itu sudah saya baca. Pertanda segala semakin gelap. Itu datang ketika aku tak mampu lagi berkata. Pertanda waktu semakin menyayat. Ingatan itu kembali ketika ingin lupakan. Tahukah kamu itu semua karenamu? Kemudian ada pendidikan untukmu guruku yang sudah sabar membimbing saya dengan ilmu yang bermanfaat. Aku belum bisa menjadi murid yang kau inginkan. Semoga kelak kebaikanmu terganti dengan pahala yang tidak ada bandingannya. Yang sudah segera dikirim saja. Waktu kita hampir habis. Bacakan puisinya minyak sendiri di depan sini dengan penuh penghayatan. Gimana? Pembacaan puisi dari Mbak Ayu. Suaranya yang keras, bisa dinikmati oleh seluruh semuanya. Aku rela kau taruhkan nyawaku yang kini menghantarkan Indonesia untuk taklukkan mereka penghalang negeri ke jalan Islam kemerdekaan. Ada yang lain? Tepuk tangan untuk Marcelo. Jadi Marcelo menghadap ke teman-temannya, jangan menghadap ke teman kelompoknya saja. Ya, didukung. Penuh penghayatan ya Marcelo ya. Masa saat itu aku tak mampu lagi melihat saya berpabu. Rasa yang kupendam tak lagi mampu kupendung. Cinta, mungkin ini namanya. Entah mana yang lebih dapat kunyatakan. Lembar demi lembar, itu pun terus terbayar. Lembar yang berisi masa waktu kita. Oase cinta semakin mengagetkan. Waktu sudah selesai jam kita, ya kan ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas, ketika kita membuat sebuah puisi, gitu kan ya, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Dari kalian ada yang menyampaikan beberapa hal yang perlu dipahami ketika membuat puisi? Tadi di bagian literasi apa saja yang ketika dipahami ketika ingin membuat sebuah puisi?
Tunjuk jari. Iya, silakan Pak disampaikan. Memahami makna dan suasana yang terkandung dalam puisi, pelafalan yang baik, gunakan intonasi yang tepat, penekanan pada kata-kata dalam puisi, tempat pengerjaan yang tepat, gunakan meme yang sesuai, gunakan gestur yang sesuai, hafalkan puisi, dan desain. Iya, ini adalah ketika membacakan sebuah puisi. Ada yang masih ingat ketika ingin menulis puisi? Kalau ini membacakan puisi. Ketika kita ingin menulis puisi, kelompok 1? Ya, iya, silakan disampaikan. Ketika ingin membuat puisi, menulis puisi. Ketika ingin membuat puisi, yang pertama yaitu mencari nama seseorang atau nama tempat atau nama apapun yang akan dijadikan sebuah gagasan. Yang kedua, menyusun kalimat atau kata tersebut secara vertikal. Yang ketiga, mencari diksi yang tepat untuk mengembangkan kata. Yang keempat, merenungkan diksi tersebut apakah sesuai atau tidak dengan gagasan yang disusun. 5. Menyusun diksi-diksi dalam huruf-huruf yang telah disusun secara vertikal. Iya, itu adalah ketika kita ingin menulis sebuah puisi akrostik. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tentang materi pada pagi hari ini? Belum? Belum ada. Ditanya, bagaimana perasaan kalian pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Letak senangnya di mana? Gimana? Letak senangnya di bagian mana? Belajar? Apa? Belajar berkelompok yang sudah kalian rindukan ketika pandemi ya. Sebelum pandemi tidak diperbolehkan untuk belajar kelompok. Ternyata ini adalah hal yang positif, belajar kelompok. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Oke, tugas kalian dari hasil puisi yang kamu buat itu, silakan kamu susun menjadi sebuah puisi sesuai dengan gaya belajar kalian. Seumpamanya dari kelompok di sini gaya belajarnya kok menulis, berarti cukup berupa tulisan. Dari kelompok yang sukanya belajar dengan menggunakan gaya video, kamu videokan puisi itu, bukan ya? Dengan audio, kamu audiokan puisi tersebut, sehingga kalian belajar sesuai dengan gaya yang kalian miliki masing-masing. Itu dulu dari saya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian pada pelajaran selanjutnya kalian juga tetap semangat. Sekian dari saya. Selamat ketemu di pertemuan yang akan datang dengan tema insya Allah kita akan membicarakan yaitu tentang teks biografi. Ya. Itu dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.